Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Sugiarto dengan NIM 23020006 kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya yang berjudul proses pembuatan garu pada traktor berbasis go-kart. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian, maka akan mendorong dunia industri yang juga mengalami perkembangan. Hal ini merupakan yang dulunya itu sebuah yang digerakkan oleh hewan, traktor yang digerakkan oleh hewan, sekarang bisa menggunakan mesin. Ini untuk mempermudah para petani dan mencepatkan waktu. Nah, di sini traktor merupakan salah satu jenis alat dan mesin yang digunakan dalam budidaya pertanian. Traktor adalah kendaraan yang dirancang khususnya untuk memberi daya tarik yang tinggi pada kecepatan rendah atau untuk menarik trailer atau implementasi yang digunakan dalam sektor pertanian atau kontribusi. Traktor itu ada dua bagian, ada dua macam, ada yang roda 2, ada yang roda 4, dan ada yang traktor mini dan macam-macam lah traktor itu. Nah, di sini seiringnya dengan berkembangnya inovasi teknologi modifikasi alat pertanian berbasis sepertinya traktor berbasis go-kart menjadi eliminasi skala kecil dan terbatas. Nah, di sini saya ingin teman-teman saya itu membuat go-kart berbasis traktor buat lahan-lahannya skala kecil dan terbatas. Kelebihannya itu go-kart berbasis traktor itu kita bisa main-main off-road, bisa main-main, terus bisa di sawah, terus bisa membajak ya seperti traktor biasanya. Rumus masalah dan batasan masalah. Rumus masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan. Maka rumus masalah dalam pembahasan ini adalah bagaimana proses pembuatan garu pada traktor berbasis go-kart. Batas masalahnya yaitu penelitian ini hanya membahas proses pembuatan garu pada traktor berbasis go-kart, pemilihan bahan, pengukuran, pemotongan material, pengelasan, hingga finishing. Lalu mengikuti desain yang sudah dibuat dan bahan yang digunakan besi, baja, dan pipa besi. Digunakan bahannya itu bisa besi baja panduan, skala rendah, dan pipa besi. Metode penelitian yang saya buat itu mulai dari studi pustaka, alat dan bahan, perancangan, proses pembuatan garu, terus arah panah ke perancangan itu tidak, langsung dilanjut itu hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran, dan selesai. Alat dan bahan yang
saya gunakan dalam proses pembuatan garu pada traktor berbasis go-kart, yaitu dengan mesin las. Mesin las itu gunanya untuk menyatukan komponen-komponen material yang sudah dipotong dengan biar terbentuknya garu. Lalu topeng las. Topeng las itu alat APD yang digunakan untuk melindungi mata dari cahaya-cahaya las seperti obatnya biar mata tidak perih. Terus ada sarung tangan. Sarung tangan juga alat APD. Alat APD untuk melindungi tangan dari sprayan-sprayan material yang bisa tajam habis dipotong itu. Lalu alat gerinda, mesin gerinda. Mesin gerinda itu digunakan untuk potongan material. Ada alat APD lagi itu kacamata kerja untuk melindungi mata dari material yang sedang dipotong. Lalu ini mesin blender. Mesin blender itu untuk memotong material yang tebalnya sampai 17 mm. Dan juga ada mesin saring, tapi saya tidak taruh di sini. Lalu ada kuas dan cat. Kuas dan cat itu untuk mengecat keseluruhan rangka garu biar tahan, biar nggak karat, melapisi garu. Bahan itu besi baja panduan ketebalan dengan 17 mm dan plat besi, lalu pipa besi. Proses pembuatan garu meliputi ada proses pengukuran, proses pemotongan, proses pengelasan, dan juga proses perapian, proses pengecatan. Dari pertama itu proses pengukuran. Proses pengukuran itu sangat penting. Seluruh material itu diukur sesuai dengan gambar kerja yang ada. Habis diukur, lalu dipotong. Ada 3 macam mesin untuk memotong komponen-komponen garu, seperti pipa menggunakan gerinda, lalu plat besi menggunakan mesin jaring dengan ukuran-ukuran yang sudah ada di gambar kerja. Lalu ada memakai mesin blender yang dengan ketebalan platnya itu hingga 17 mm. Lalu proses pengelasan. Sudah dipotong komponen-komponen garu yang sudah dipotong, lalu disatukan menggunakan mesin las, yaitu terlebih dahulu itu menitik-nitik material terlebih dahulu, lalu las sepanjang penuh biar merekat. Habis dilas, lalu diproses perapian. Perapian itu merapikan bekas-bekas las yang tajam, yang tidak rata, harus dirapikan, harus menghilangkan karat. Lalu bagian yang kasar diamplas biar halus. Lalu dan proses pengecatan itu untuk melindungi garu dari karat. Dicat warna hitam.
Nah, uji kesesuaian dimensi komponen garu bracket tambahan atas itu di gambar kerja 60 mm, di aktualnya 60 mm. Divisiansinya selisihnya enggak ada. Analisis kualitas dan penyebabnya sesuai batas toleransi kerja kasar yaitu IT 12-16. Bracket tambahan bawah 100 mm, gambar kerjanya aktual fabrikasinya 100 mm, selisihnya enggak ada. Analisis kualitas penyebabnya itu sesuai batas toleransi kerja kasar IT 12-16. Jarak bracket 20 mm, aktualnya 20 mm, selisihnya enggak ada. Analisis kualitas dan penyebabnya sesuai batas toleransi kerja kasar IT 12-16. Tuas pengatur sudutnya garu 80 mm, aktual fabrikasinya 81, selisihnya hanya 1 mm dikarenakan memakai mesin blender foto di luar garis pola. Karena menggunakan mesin blender itu seperti menggunakan pola dulu, timbal dulu lalu dipotong. Garu, rangka garu lebar. Garu lebarnya rangkanya itu di total semua itu 242 mm, aktual fabrikasinya 242 mm, divisinya enggak ada, selisihnya enggak ada, sesuai batas toleransi kerja kasar IT 12-16. Nah, rangka garu dari plat besi ke bawah. Rangka garu dari plat besi ke bawah itu 200 mm, 201 gambar kerjanya 200 mm, aktualnya 201 mm, divisinya selisihnya 1 mm. Kemungkinan salah memotong di bagian sisir garu tidak sesuai gambar, atau saya kalau mengelas ada rongga. Plat garu 100 mm, gambar kerjanya aktual fabrikasinya 100 mm, selisihnya tidak ada, sesuai batas toleransi karena toleransi kerja kasar. Jarak sisir garu itu yang kecil-kecil itu 96 mm, gambar kerjanya aktualnya fabrikasinya 96 mm, selisihnya enggak ada, sesuai batas toleransi kerja kasar. Panjang garu 120 mm, selisihnya enggak ada, sesuai batas toleransi kerja. Siku garu 280 mm, 281 mm, aktualnya selisihnya hanya satu aja karena memakai mesin blender yang melebihi pola. Siku garu bawah 335 mm, 336 mm, selisihnya hanya satu karena menggunakan mesin blender saat pemotongan melebihi pola. Kesimpulan berdasarkan hasil proses pembuatan garu pada traktor berbasis go-kart dapat disimpulkan bahwa pembuatan garu dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengukuran material besi baja, besi plat, dan pipa besi. Pemotongan material menggunakan 3 mesin sharing, mesin grinding, mesin blender. Pengelasan dilakukan secara bertahap. Las titik terlebih dahulu, dilanjutkan secara penuh. Perapian finishing, merapikan bekas las yang tidak rapi dan menghilangkan kerak. Pengecatan rangka garu biar melindungi keseluruhan garu supaya tahan karat, dan uji dimensi. Hasil pengujian semuanya masuk dalam batas toleransi.
Ini lampiran pengukuran dari uji dimensi, itu saya udah mengukur hasilnya gini. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.